Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati mudah-mudahan Bapak Ibu bersama dan dalam proses perjalanan ini yang kami hormati pimpinan Bapak Ibu dan serta anak kami yang kami sayang. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Kaubah ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan peringatan Nuzul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Kemudian salam bersama juga dilakukan dengan Quran pada jemaah yang saat ini salam beserta keluarga sampai dengan beberapa ibu yang menghadiri pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih pada bapak, ibu, dan bapak bersama yang telah hadir bersama-sama kita menghadiri atau memperingati peringatan Nuzul Quran. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf kalau saja dalam pelaksanaan ini ada kekurangan atau kejanggalan atau kurang perkenan dari Bapak. Sekali lagi kami mohon maaf bersama-sama. Bapak Ibu dan Terkasih, acara yang akan dilaksanakan pada malam ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pengajian sosial Quran, dan acara ketiga tausiah bersama anak, dan yang keempat doa dan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, mari kita bersama-sama bersama untuk membuka acara ini dan para penghormat dan bapak untuk membuka acara ini bersama. Kemudian tadi pembacaan Al-Fatihah, pembacaan surat Al-Fatihah tadi disampaikan di dalam kemudian kita masuki acara kedua, yaitu pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Adil Nabi Said. Pada beliau dipersilakan.
di sini kan. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Demikian tadi bagian dari Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara Guru saya. Kita lanjutkan tiga, yaitu tausiah atau sampaian yang akan disampaikan oleh Guru Bapak. Mudah-mudahan menjadi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qawiyyan 'aziza. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khuluqan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, bersama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib, terkhusus di Kerwing ini ataupun di tempat yang lain, mudah-mudahan semua para dzurriyyah Nabi
yang mereka semua adalah menjadi amannya, menjadi terjaganya, terpeliharanya daripada alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur mereka. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, para ustaz, para kiai yang mereka semua tulus ikhlas membantu daripada agamanya Allah, yang mereka semua tulus ikhlas ringan hati membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama dan guru mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim, jikalau tanpa ulama, guru-guru kita, niscaya kita manusia ini akan menjadi lasaran nasu kal bahaim, maka kita hidup di dunia ini tidak akan mempunyai akhlak, tidak akan memiliki budi pekerti laksana seekor binatang. Oleh karena itu, dimanapun para ulama, guru-guru kita yang mereka membantu ajaran Nabi, menyampaikan risalah Nabi, mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan umur oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati, ulun muliakan kepada seluruh panitia Masjid At-Taubah dan kepada seluruh tetuhan masyarakat dan kepada seluruh anak-anak kita yang saleh dan salihah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampeyan juga diberkahi, dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dipermudah segala urusan, dan mudah-mudahan Allah permudah kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata-kata ucapan yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan perkataan yang paling baik adalah kita mampu lidah ini untuk mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di malam hari ini atas inisiatif atau pendapat daripada seluruh panitia Masjid At-Taubah yang alhamdulillah rasanya tiap tahun kita memperingati nuzulul Quran, memperingati daripada turunnya Al-Quran sebagai pedoman kita. Al-Quran kita pegangan kita, rujukan kita, bahkan Al-Quran adalah imam kita. Yang mudah-mudahan berkah kita berkumpul, bermajlis ilmu, beriktikaf di dalam ini masjid. Mari kita sama-sama memperbaharui niat iktikaf kita di dalam ini masjid,
yang sering kita lupa, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam ini masjid, mudah-mudahan kita sebarataan diampuni Allah Ta'ala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ke-17 Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk, hidayah, taufik, pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita ini untuk melaksanakan peribadatan di malam Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliyah kita malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang kita panjatkan di setiap salat witir kita. Setelah salat witir kita berdoa kepada Allah, meminta. Apa doa kita? Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Kita meminta, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, ya Allah, terima daripada kami salatana, salat kami. Nah, jadi kita minta terima lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang kita yakini bahwa ibadah sholat ini adalah penentu ibadah yang lain. Apabila sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadah yang lain diterima oleh Allah. Nah, jadi kita minta lawan Allah, minta terima sembahyang kita, sholat tanah, sholat kami, baik sholat fardunya atau sholat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya, kemudian sholat tarawihnya. Nah, mumpung malam hari ini di pertemuan kita ini ada yang ingin kita sampaikan, bahwa hendaklah kita jangan kendor. Nah, itu kayak peringatan Pemaskar 2. Nah, ya kalau bajilah jangan kendor. Sampai sudah ya. Nah, jangan kendor. Apa jangan kendor? Di samping menggawi nang wajib, nang sunnat jangan ditinggal. Terkhusus qabliyah, ba'diyah. Jadi habis azan usahakan qabliyah kita gawe. Kemudian setelah kita sholat isya, ba'diyah jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Karena ba'diyah ini adalah salah satu amalan yang digawi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nilainya lebih besar. Nilainya lebih tinggi daripada apa? Daripada sholat tarawih. Namun kayak itu jangan nulis ba'diyah aja, usah tarawih. Nah, ini ulang apa? Ini apa tingkatannya, nilainya, derajatnya. Derajat sunatnya lebih tinggi ba'diyah isya
daripada sholat tarawih, walaupun bilangan rakaatnya banyak. Nah, jadi kita ke masjid ini, di samping kita menunaikan nang wajib, berniat kita menggawi nang sunatnya, qabliyah, ba'diyahnya. Mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Nah, jadi ba'diyahnya kita gawi. Nah, kita gawi. Habis itu, nah, hanya tarawih. Alhamdulillah kita malam hari ini tarawih dibantu ditolong oleh Allah menggawi di malam nang ke-17 Ramadan. Siapa kata Sayyidina Ali mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-17 Ramadan, maka orang itu mendapatkan nilai seperti nilai pahalanya para nabi-nabi itu beribadah. Alhamdulillah. Nah, kita kalau membayangkan kalau para nabi-nabi itu beribadah, sembahyang, apalagi Rasulullah sampai bengkak batisnya. Nah, kita ini kada sampai bengkak ya Allah, palingan ngilu-ngilu sedikit. Ulun ampun maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat, lawan pian berataan. Nah, ulun maaf karena membawai pian tarawih. Nah, kayak itu bang sudah bawaannya tadi. Jadi minta rela benar. Kalau tak lambat, kalau tak alun, orang bahari tak alun kalau aja lah. Dan minta rela juga kalau pernah ada merasakan lajuan, minta rela benar. Hendak belaju benar pada itu asapnya atas saleho benar sudah. Jadi mudah-mudahan tarawih kita ya kah juga jangan kendor. Jangan kendor sampai akhir. Tampuluh bulan Ramadan. Tampuluh bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa kata Rasulullah qama beribadah Ramadana, man qama Ramadana, barang siapa beribadah ay la ahya layali, menghidupkan malam bulan Ramadan. Dengan apa? Ada tarawih, yaitu mengerjakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Imanan. Kenapa jadi mau ke masjid ke langgar menggawi nang wajib, menggawi nang sunat tarawih ini apa? Imanan. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, semata-mata hati ini niat kada lain, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Jikalau seandainya, kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati", jikalau seandainya umatku, kata Rasulullah. Mudahan kita sebarataan diakui Rasulullah sebagai umatnya. Nah, kita ini amun ditakuni itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah mudah-mudahan naik kita jaga ibadat cinta ini kada bertapuk sebelah tangan. Mun sebelah tangan aja apa adanya lelakiannya aja kesesahangan. Kita bepada cinta, bepada sayang lawan Nabi, usia nabinya kada. Nah mudah-mudahan kita ini berdoa, ya kan, mudahan kita ini termasuk daripada orang-orang nang hamba Allah nang diakui Rasulullah sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Jikalau seandainya umatku ya Nabi mengetahui lalakian bebinian mafi Ramadan, apa-apa sesuatu yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, latamannau, sungguh mereka itu akan bercita-cita, berkeinginan antakuna sanata kulluha Ramadan. Mereka berkeinginan apa? Ramadan itu mengkawa setahunan. Berarti kada ada bulan yang lain lah, kada usah. Syawal kada usah. Kada ada. Pokoknya 11 bulan yang lain itu Ramadan berapaan. Itu keinginan, cita-cita daripada umat Nabi Muhammad SAW yang mereka itu mengetahui tentang kemuliaan apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena bahwasanya ya Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu apa? Hasanata mujtami'atun, segala amal-amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita gawe nang sunat itu dibalas pahala wajib. Alhamdulillah. Kita menggawi di luar Ramadan qabliyah Isya 2 rakaat. Kemudian kita menggawi ba'diyah Isya 2 rakaat. Itu di bulan Ramadan dibalasnya pahala wajib. Nah, berlipat ganda luar biasa. Sembahyang tarawih sunat hukumnya tarawih nih. Tapi pilihnya kita gawe di Ramadan ini, dan tarawih ini Ramadan aja ada, bulan lain kan ada. Ayo imbah Ramadan ini kena coba ipang as-sholatu jami'ah. Bulikan orang bapak ada parlo. Habis sudah. Ada lagi fadlan minallahi wa ni'mah. Ada lagi. Nah, ini coba kita menghitung lihatlah 20 rakaat. Ya kalau lah 20 rakaat 10 kali salam. Menggawi tambah witir 3. Anggap sejam lah, mulai jam 8 jam 9 sejam. Ada juga yang kurang pada itu, banyak potongannya. Nyawa ini belinya banyak potongannya, lakas. Nah, apa yang dipotong? Salawat dipotong. Kalau bahari salawat tuh 3 kali itu bang. Wah ini hantamnya sekali. Boleh aja lah, boleh aja, apa? Nah, nyawa ini diskon loh bang, diskon seorang. Ini minta rela lah. Nah, kita gasuk-gasuk itu kalau apa ini? Ini kada di masjid sini kada. Nah, di lain.
Di manakah tuh kalau tahu juga. Doa tiap 4 rakaat inna Allah minasuqaridu wal jannah ada dibacanya terakhir aja. Nah, itu dipotong juga. Ada lah itu, ada. Nah, ada. Mbah itu pulang apa itu? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, ya kan? Nah, itu terakhir jadi bacanya. Kenapa? Kebanyakan dibaca seakan kayak malam batakan. Ya banyak lah. Nah, nang dipotong-potong. Kada apa-apa lah, kada apa-apa ya. Cuma jangan ibarat hasil itu tak kurang sedikit. Nah, itu mana Jadi boleh kada boleh itu boleh aja. Nah, cuma jangan ibarat hasil itu ya tak kurang sedikit. Anggap sejam, ya kalah. Nah, kalau ibadahan kita di Banjar, kita di kampung di Banjar adalah memang beda ibadah kita, tarawih kita. Kalau kita ulun mendengar cerita daripada Habib Saleh Al-Jufri Solo atau Bajai, kalau sedang lagi di Hadramaut itu, ini tarawih nih kita nanya berapa nih? Sampai jam 9 sampai. Karena kalau di Hadramaut itu berjalan kemana? Ke masjid. Sampai ke masjid, umpama kita di sini tuntung ke Al-Musallon dulu berjalan. Tarawih ulang di situ. Yang tarawih rebatannya cuma itu ngarannya sembahyang malam, kalau ngarannya ahya layali, menghidupkan malam di Ramadan. Jadi umur kita ini 23 itu masih ada apa lagi. Nah, sembahyang aja. Masya Allah. Kenapa? Untung dilipat gandakan. Bilanya kita menggawi nang wajib di bulan Ramadan, menggawi sembahyang zuhur, sembahyang asar, dalam keadaan uyuh, letih, haus, lapar, nafsu. Jangan nafsu nih. Kalau akal kita ini sudah menyatakan ngaran puasa itu wajib menahan ujar nafsu, hausnya, laparnya, uyuhnya. Menggawi nang wajib itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Di luar Ramadan kita berjuhur itu hanya sama Ramadan ini berapa? 70 kali hanya sama. Yang bisa nih 70 kali di luar Ramadan. Tahanlah 70 kali. Bah, nang 4 gin. Parai. Nauzubillahi min dzalik, parai. Jangan nang kayak apa kah? Bagawi kah? Itu resiko sudah. Nang bagawi, nang berdagang, nang berjualan sampai waktu berjuhur, sampai waktu ba'asar. Jangan nang puasa kada sembahyang, jangan. Jangan hanya bisa menikmati barokah Ramadan, nikmat Ramadan. Ya, jualan perdagangan payu nikmat diberikan oleh Allah, malahan menjauh daripada Allah. Nah, 70 kali di luar Ramadan. Wa ta'ata maqbulah, segala ketaatan yang kita gawi di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang kita gawi,
ketaatan ibadah, baca Quran kita, sedekah kita, membantuan kita kepada orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabah, segala doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ramadan ini setiap waktu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa kita. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Kebaikan-kebaikan, mendoakan anak, laki didoakannya, bukan? Nah, itu. Makanya kami lelakian nih perlu juga didoakan, jangan dituntut aja. Doakan, mudahan lakiku panjang umur, sehat badan, mudahan berrezeki. Nah, itu malah. Kepikiran tak sudah, Bu? Separuh lebih puasa sudah, Bu? Kepikiran tak sudah lah, baju hanyar lah. Aduh, usah jangan malam. Aduh, saya pikir apa? Nih bapak-bapaknya juga jangan dipikirkan lah. Baju hanyar kah kada kah? Nyata duitnya tukar, nah itu nang iya. Aduh, saya pikirkan. Temukan hajar kah kada kan? Harus dipikirkan. Menyadar jakipian sampai. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Tanpa kita perhitung-hitungkan, randa rezeki itu sampai lawan kita. Nah, jadi doa-doa di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita meminta lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanyaki berdoa. Wa da'awati mustajabah, segala doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannata mustaqatun lahum, surga merindukan kepada mereka. Nah, insyaallah siapapun daripada umat Rasulullah ini yang mereka di bulan Ramadan ini melakukan puasa di siang hari Ramadan, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah di malam Ramadan, insyaallah kita sebaratan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat yang kita baca di setiap tarawih kita pujikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat beliau nantinya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ulun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Masjid At-Taubah dan kepada warga masyarakat di lingkungan Masjid At-Taubah ini pada malam hari ini memberikan kepercayaan dan waktu kepada diri untuk mengisikan acara malam hari ini. Ulun mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan sambian sebarataan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyampaikan kepada Nabi Musa Khalilullah
Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, wahai kalamullah, wahai kalimullah, wahai orang-orang yang senantiasa bercakap-cakap dengan Allah. Inni a'taitu." Jalla Allah, wahai Musa, aku memberikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini. Jalla Allah, wahai Musa, aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini, yaitu dua cahaya. Dua cahaya. Kaila yadurrahuma zulumatani. Kenapa kata Allah, wahai Musa, aku memberikan dua cahaya ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaila, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaila yadurrahuma zulumatani, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendapatkan kegelapan, kehinaan, kepayahan, gelap. Jadi supaya kita dikadang-kadang lalu diberi Allah lawan kita umat Rasulullah ini dua cahaya. Lalu Nabi Musa bertanya, "Man nurani ya Rabb?" Ya Allah, apa dua cahaya yang Pian berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, nur atau cahaya, hidayah, petunjuk, kebaikan yang kuberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah nuru Ramadan, yaitu nur, cahaya, keberkahan, kebaikan adanya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Rasulullah ini adanya kebaikan di bulan suci Ramadan. Apa bulan Ramadan? Awaluhu rahmah. Awal Ramadan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu di bulan Ramadan menghormati bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, mengisi malam harinya dengan menghidupkan ibadah di malam Ramadan, khususnya sholat tarawih, tadarus Quran. Diriwayatkan, dikisahkan ada seorang laki-laki, hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Jadi dalam kitab itu diceritakan bahwa ada seorang laki-laki, namanya Muhammad. Ngarannya Muhammad, mencari lalu kalau ada sama lah. Jadi dalam kitab itu ngarannya siapa? Muhammad. Nah, ngaran Muhammad ini la yusalli qattu, orangnya kada mau sembahyang, ada bersembahyangan. Sampai waktu kada sembahyang
Kada mau sembahyang tuh bang, kalau bahasa Arab tuh qattu tuh berarti dasar parai lalu. Kada ada balangnya. Kada ada balangnya lalu. Nangaran Muhammad nih. Idza jaa Ramadan. Nah, apabila datang bulan Ramadan, bulan yang suci, syahrul Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, yuzayyinu nafsahu bisiyabi wattibi. Nah, nangaran Muhammad ini tadi, apabila datang bulan suci Ramadan, dia memperhiasi dirinya, bebersih diri, bertaubat ingat, sadar ingat, menghormati ingat, memuliakan ingat dengan datangnya Ramadan. Bisyabi. Jadi bilanya datang Ramadan ini disiap inya berpakaian nang baik-baik. Nang baik itu kada mesti hanyar ya kalau fajilah. Nang baik-baik. Jaka ibarat nang baju di dalam lemari itulah lawas kada terpakainya. Jangan bersumpah jangan. Di luar Ramadan nih, tapi jangan dituruti bang ini. Nah ini kesimpulan itu kan berkah Ramadan ini yang kita ambil. Jadinya di luar Ramadan itu kalau tahu urusan Jumat, kada Jumat, kada sembahyangan bang. Ya kayak ibarat subuh itu bebas aja bangun jam berapa kah? Ada begaganangan, ada alaraman. Ya kayak ibarat siang tuh full begawi. Adingan di waktu. Nah sampai tiba bulan Ramadan dia memperbaiki dirinya, memperhiasi dirinya, bisyar, pakaian yang bagus, rapinya, bungas-bungas, watib, nah berminyak harum, nah baharum ini. Wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Nah, lalu di bulan Ramadannya apanya? Di sampingnya berpakaian yang baik, kemudian berminyak harum, kemudian inya sembahyang mau sembahyang. Wa yaqdi ma fatahu. Dan inya di bulan Ramadan itu mengambil kesempatan mengqadha sembahyang nang inya kelumutan, nang ketinggalan. Bercangkalannya berhimat di Ramadan. Aneh lupang ini lah. Di Ramadan bercangkal, berhimatnya, bersadar diri, berbaik diri, beribadahnya, iqadahnya. Jadi habis umpama kejohornya, kejohor pulang. Bahasar ulang. Besok maghribnya ulang. Mangkodok teman. Besok subuh. Bolehnya lah itu kada bapak. Lalu ada nang betakon. Nah, ini betakon nenek. Kenapa ya wahai ulan, wahai Muhammad, ngarannya Muhammad, wahai Muhammad, minta maaf pada betakon. Nah ini bagus sekali ini. Ada langsung menyerang pertanyaan tuh. Ya Allah minta maaf dulu. Kalau orang kesinggung, ya ada dia nang kesinggung, nang penyinggungan pulang. Hari tabarung ke masjid. Ya kalau lah ini dasar kejadian kan. Jadi kada bagus. Jadi pakai ini jangan penyinggungan. Orang betakon tuh gara-gara memang lawas kada melihat, bukannya madahakan kada ke masjid kada.
Itu takon, aja lawas ada lihat jaran. Imbah itu tuh nak ada kok masih lagi kan jadi boleh kayaknya. Itu aja sama yang ada kan aku jaga ada lihat di masjid. Nah itu Pak Garpanan ya. Lalu ada nomor takon, wahai Muhammad, kenapa situ Ramadan nih umai bilang jakai benar tuh rapi benar, bungas benar, baharum pulang, sungsung ke masjid. Amun nang hari-hari nang lain bulan Ramadan nih situ kan ada kalian lihat, bingung biasa orang nah, bertakon bang kan apa ganang? Nah lalu jarinya ya Muhammad nih syahrul Ramadan syahrul rahmah, bulan Ramadan nya bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang walaupun aku di luar bulan Ramadan mungkin aku jauh dari Allah, tetapi di bulan Ramadan aku berusaha untuk mendekati rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan di Ramadan aku dapat rahmat Allah. Wasyahrul barakah, bulan Ramadan ini bulan berkah jadinya. Nah, masya Allah. Kita Ramadan ini bahagia, biar kada memasak di rumah ya kalau. Asa hakon aja pian. Bedanya muka tuh nak harus sama masakan. Kemana? Cari orang buka. Ini masih gerakan olah. Satu tangan anak atau para buka tuh sedang makal benar. Kurang jakanya tuh belinya buka di masjid tuh jakanya tuh lah. Bacaan juga. Ya Allah. Apa kan dibaca dulu? Jika ada mau unik pas nang menit lagi sampai nanya ke masjid. Salah lah dong, ada salah ada? Ada salah juga bang. Nah, asal hapon aja kan? Di masjid membukakan sebulanan, orang membukakan. Mudahan sebartaan amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia tahu membukakan mau untuk benar. Ya Allah, tahu membukakan mana? Untuk benar. Orang yang berpuasa membuka di situ membukakan pahala orang yang puasa di situ lah dia dapat tak? Nang membukakan tak? Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kita yang membuka itu kada habis pahala. Pokoknya habis kada usah lagi nampak. Kada habis. Nah, kada hilang. Untung benar, ya kan? Barokah bulan Ramadan. Keberkahan. Orang berdagang, orang berjualan bulan Ramadan. Kami wadai nang kada keluar di bulan yang lain Ramadan ini keluar. Wadai macam-macam ya kalau lah. Amparan tata, bingka, putri beriman. Macam-macam lumpur surga. Ada jual lumpur surga bajai. Macam-macam. Nah itu soalnya lumpur surga tu lah. Macam-macam adanya. Ya Allah. Mengarang nafsu ni lah. Ada kisah lagi ya. Melihat nenek bingka tukar. Melihat kararaban tukar. Muka wadai macam-macam tukar, 3 buting tukar. Imbah berbuka makan kurma sebiji, minum baju putih, mengadat wadai sedikit. Imbah itu makan, makan. Kena aja imbah taraweh kan yang boleh ke wadai mengantuk. Ada kawan lagi ibadah tarawih mengantuk sudah.
Kada ko lagi boleh wadah tadi la ilaha illallah dibuat di kulkas kedinginan minyak karas wadahnya ada kau makan lagi sudah. Nah kekanyangan kemana bukanya nih lagi 3 buting tadi. Nah berubah-ubah mengharap merasa sedikit kemana dibuang. Nah mubadzir. Jadi ditahan-tahan aja siapa paling ya kalau lah seumur hendak menukar itu sekira habis saja. Kira habis. Nah jadi jalan Muhammadnya apa? Syahrul Maghfirah. Ramadan ini bulan ampunan Allah. Siapa aja yang minta ampun bertaubat malam Ramadan, di bulan Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu artinya. Nggih. Pamata. Nah, lalu nanggaran Muhammad ini tadi baik mati, meninggal dunia. Para'au, maka melihatlah orang-orang nang di kampung itu sebahagian diperlihatkan, dimimpiakan di dalam tidurnya. Melihat lawan seorang laki-laki ini tadi, ya kan, melihat lawan laki-laki ini tadi. Limbah meninggal, ya kan, dilihatkan di dalam mimpi, lalu bertakun, wahai seorang laki, wahai Muhammad, apa nang diperlakukan Allah kepada engkau? Ujarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Ampunannya diberikan kepadaku. Dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bitakzimi Ramadan, dihormati Ramadan, dengan membesarkan, memuliakan, menghormati bulan Ramadan. Nah, sebahagian riwayat lagi bahwasanya ada seorang Majusi. Orang Majusi, ya kan, sembahannya Pak, api berarti lah. Nah, orang Majusi ini ada berisi anak. Pada suatu hari anaknya ini berjalanan ke pasar. Lalu Majusi ini mencari anaknya, dicari anaknya. Ternyata anaknya tadi di pasar itu makan. Kalau kita ini apa? Warung sakaduk yang adanya lah. Bahaya kenapa warung sakaduk sekalinya warung tertutup kayak itu, nah ada orangnya di dalam. Nah, wah ini kan ada lagi kalau bahagia di sini, ya. Kisah kawanan tuh ada ya lagi, ada aja. Spesial melayani itu, nah. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Majusi tadi mencari anaknya, ke pasar. Sekalinya anaknya tadi makan, harapan makan, makan di pasar. Imbah tetamu dapat di kiaunya, wahai anakku jenya. Imbah becanang itu langsung darabahu, langsung ditempelengnya anaknya tadi. Nah ini nih. Orang yang beragama Majusi melihat anaknya makan di pasar, langsung ditamparnya. Tamparnya anaknya. Jadi jangan anak tadi, kenapa bah jadi menempeleng ulun? Wahai anakku, tahukah engkau ini bulan Ramadan, bulan yang suci bagi umat Islam. Mereka itu berpuasa di siang hari, itu kada menghormati nakai, kada menghormati, kada memuliakan lawan orang Islam. Nanginya berpuasa, itu nyaman makan sini. Akhirnya apa? Ringkas cerita Majusi tadi, nang abahnya tadi mati meninggal dunia. Para al-alim melihat orang nang alim di kampung itu, mungkinnya meninggal kan digawe secara agamanya juga.
Cuma malamnya orang yang alim di kampung itu bermimpi melihat Majusi tadi apa? Di atas singgasana bermahkota pulang di dalam surga. Lalu orang alim bertakon, "Anta Majusian?" "Ikam iyalah Majusi. Nang sakampung lawan aku tuh iyalah." Jadinya enggak. Kenapa jadi ikam nikmatnya kayak ini, nyamannya kayak ini di dalam surga, bermahkota pulang? Kenapa jadinya? Ketika aku jadinya sakaratil maut, ada suaranya, dengar. Ada mendengar? Apa suaranya? "Ya malaikati, wahai malaikatku, Inya adalah kekasihku. Dia sudah Islam, sudah iman kepadaku," kata Allah. Iya kan? Jadi orang yang beragama Majusi aja menghormati, memuliakan Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di anak Tuhan di dalam surga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad bahwa yaitu nur Ramadan, cahaya Ramadan, hidayah Ramadan, kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua wa nurul Quran, yaitu nur cahaya Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita malam hari ini dengan niat kita membesarkan, memuliakan, memperingati nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita, menjadi imam kita, menjadi bahan rujukan kita, ilmu kita, menjadi bacaan kita, bahan bacaan kita, hobi kita, kesenangan kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena awal-awal ayat Quran yang turun apa? Iqra, baca boleh. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan Al-Quran. Kenapa sebenarnya nuzul Quran ini sebenarnya adalah termasuk peringatan hari-hari besar Islam. Kita peringati, kenapa? Karena Al-Quran ini penting, utama. Nah, kesan kita untuk kita baca ya kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita kalau bulan Ramadan di masjid, di mushola dibaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersama-sama membaca Quran di rumah-rumah, kedengaran sayup-sayup, kedengaran orang apa? Membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini mudah-mudahan nantinya memberi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca olehmu, kata Rasulullah, akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena bahwasanya Al-Quran yang kita baca nanti akan datang kepada kita. Syafi'an li ashabi, memberi syafaat, memberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Lalu kata Nabi Musa, "Wahai Allah, apa kegelapan yang tidak Engkau berikan dengan berkah Ramadan, dengan berkah Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah." Insyaallah umat Rasulullah dengan berkah bulan Ramadan, dengan berkah Al-Quran, insyaallah di dalam kubur kita terang. Nah, jadi salah satu amalan supaya di dalam kubur kita nyaman, terang, yaitu bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita agar Al-Quran ini kita baca supaya menjadi penerang. Kubur itu gelap, sempit, sendirian. Apa tadi? Kubur itu kadap. Nah, dia
kemudian sendirian, sempit pulang. Lalu kita membayangkan udah nyemang ngubur itu, nah kita melihat ya Allah sempit, kadang pulang, sendirian pulang. Siapa yang menemani ketika itu? Ketika orang dalam kegelapan, ada yang menerangi, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kata Nabi, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Sinari rumah kamu, terangi rumah kamu. Rumah nang di mana? Nang ianya itu rumah nang di dalam kubur. Jangan salah paham tuh aja. Rumahnya di taranginya. Karena lampunya. Maksudnya Nabi itu rumah itu dibaca Quran supaya berberkah, supaya malaikat rahmat banyak datang. Nah, bis-shalah sembahyang, gawi sembahyang nang sunat di rumah, wa qiraatil Quran dan bacalah Al-Quran. Ketika orang di dalam kubur, ketika di dalam keadaan sempit, akan menjadi lapang di dalam itu. Rasa luas bagi orang yang mendiaminya, rasa lapang, rasa nyaman di dalamnya itu. Kemudian sendirian, ada yang mengawani. Siapa yang mengawani orang dalam kubur? Amal ibadahnya. Amal ibadahnya, ya bacaan Qurannya. Nah, kedua apa? Zulmatu yaumal qiyamah, yaitu gelapnya hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan, kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima sholat kita, Allah terima puasa kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima amal ibadah ketaatan kita, Allah terima tasbih kita, Allah terima apa yang kita baca, Allah terima segala zikir, istighfar, sholawat dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesenangan, kegembiraan, kesukaan di dalam hati kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, yaitu suka dan gemar membaca Al-Quran. Sepaling afdal ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai, kata Rasulullah, lagi akan datang suatu masa, suatu zaman bahwa Al-Quran itu nantinya tinggal tulisan. Nah, tinggal tulisan artinya apa? Al-Quran itu ada di setiap rumah kita, tetapi Al-Quran ada terbaca. Nah, mudah-mudahan itu pada mengenai kepada diri kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mohon maaf, ini yang bisa disampaikan ala kadarnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita berataan hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tablahu khazainallahi nura wa
وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله ناوية يا مولانا يا رب العالمين. اللهم فارق الفرقان وانزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا بالشهر رمضان، بارك اللهم لنا بالشهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار السالمين، اللهم اجرنا من النار السالمين، اللهم اجرنا من النار السالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami akan berdoa, maka dengan berbagi belajar saya juga kami bekerja sekali saudara sebagai masing berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.